beberapa pertanyaan yang kita rangkum di sini, yaitu mengenai salah satunya yaitu apakah kebijakan mengenai ketika kedatangan WNI dari luar negeri ke Indonesia, karena saat ini sebagaimana diketahui Mesir telah membuka penerbangan internasional mulai 1 Juli. Jadi banyak mahasiswa atau WNI kita di Mesir juga sudah merencanakan untuk kembali ke Indonesia. Kemudian juga satu hal yang menarik nih Pak Dir, kita ceritakan bahwasanya ada tagar atau hashtag Masisir minta balik, maksudnya minta pulang, dibiayai oleh pemerintah. Apakah memang situasi seperti saat ini memang memungkinkan kebijakan untuk pemulangan secara masif WNI di luar negeri akibat COVID-19 ini? Karena kita juga sama-sama mengetahui bahwasanya COVID-19 ini pandemi seluruh dunia terdampak. Jadi ada jutaan WNI di luar negeri. Jadi kami sendiri berpikir bahwa saya berpandangan pemulangan ini akan sangat berat sekali bagi pemerintah. Mohon mungkin bisa di-share tanggapannya Pak Direktur, demikian. Terima kasih Mas Ramadan. Kami coba menjawab dua pertanyaan. Pertama mengenai kebijakan kedatangan warga negara Indonesia dari luar negeri ke tanah air. Jadi dapat kami sampaikan bahwa kalau kita bicara undang-undang ya Mas, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengenai keimigrasian pasal 14 sebutkan bahwa setiap warga negara Indonesia tidak boleh dilarang masuk wilayah Indonesia. Seperti itu. Di by undang-undang boleh tentunya pulang. Tapi tentunya kita bukan hanya berpegangan kepada undang-undang keimigrasian saja, tapi juga ada concern masalah kesehatan yang sedang kita hadapi bersama saat ini. Nah, dalam konteks tersebut, Kemendikbud dan juga Kemenaker telah mengeluarkan himbauan. Pertama, kalau Kemenaker himbauan kepada pekerja migran kita yang memang tidak dalam situasi mendesak untuk pulang, maka dihimbau untuk tetap berada di wilayah masing-masing, di negara masing-masing. Demikian juga dari Kemendikbud juga sudah mengeluarkan himbauan kepada mahasiswa kita, kepada pelajar kita yang berada di luar negeri, yang tidak dalam kondisi mendesak untuk kembali ke Indonesia, maka dihimbau untuk tetap di wilayah negara masing-masing. Kenapa ada himbauan tersebut? Tentunya seperti tadi, kita sudah mendengarkan paparan dari para narasumber kita, para ahli, para dokter kita menyatakan bahwa kita perlu melakukan langkah pencegahan dengan efektif. Ya, tadi kita sudah mendengar salah satu penyintas, gitu ya, Pak Dr. Ali, yang sudah menyampaikan betapa gawatnya kasus COVID-19 ini ya, ketika kita sudah terpapar. Nah, ketika memang tidak ada kebutuhan mendesak untuk pulang, ya, tentunya kami mengharapkan dan menghimbau untuk tetap stay di negara masing-masing karena itu lebih aman. Karena pada dasarnya salah satu langkah pencegahan adalah menjaga physical distancing, menjaga interaksi di kerumunan publik. Kalau kita pulang tentunya kita akan datang ke airport, kita akan menggunakan pesawat long hour flight ke Indonesia gitu ya. Dan itu di dalam pesawat tentunya juga termasuk salah satu yang berisiko untuk tertular COVID-19. Nah, dalam konteks tersebut, bagi warga negara kita, terutama untuk teman-teman mahasiswa yang memang dalam kondisi tertentu memaksa harus pulang ke Indonesia, sebagai contoh, yang telah selesai masa studinya, sehingga visanya akan habis, tentu harus pulang ke Indonesia. Atau memang dari pihak universitasnya menutup kegiatan belajar mengajar, seperti itu. Atau meminta untuk keluar dari asrama. Ada beberapa negara yang meminta mahasiswanya keluar dari asrama sehingga tidak ada tempat tinggal sehingga harus pulang ke Indonesia. Nah, dalam konteks seperti itu tentunya kita dapat fasilitasi kepulangannya dengan menggunakan mekanisme repatriasi mandiri. Nah, pertama, sebelum kami menjawab ke pertanyaan kedua, protokol kesehatan yang diterapkan saat ini adalah merujuk kepada Surat Menteri Kesehatan Nomor 338 Tahun 2020 dan juga Surat Edaran Ketua Gugus Tugas Nasional Nomor 7 Tahun 2020, di mana
seluruh warga negara Indonesia yang tiba dari luar negeri wajib melakukan tes PCR. Tadi sudah disampaikan bahwa tes PCR itu adalah tes yang gold standard gitu ya. Kita tidak bisa menggunakan rapid test gitu ya. Jadi kita harus gunakan PCR test. Ada dua opsi. Pertama, melakukan tes PCR sebelum keberangkatan, artinya di negara setempat. Syaratnya 7 hari sebelum keberangkatan, dan kemudian hasil bukti tes PCR-nya disampaikan dalam bentuk bahasa Inggris. Nanti pada saat ketibaan di tanah air, KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan, akan melakukan pemeriksaan hasil tes PCR tersebut, dan jika confirm, maka cukup dilakukan pemeriksaan tambahan berupa cek suhu tubuh maupun gejala flu. Jika lolos, silakan nanti melakukan proses karantina 14 hari di rumah masing-masing. Namun jika tidak bisa melakukan tes PCR di luar negeri, maka pada saat ketibaan, maka nanti gugus tugas nasional akan mengatur tes PCR di Indonesia. Kalau di Soekarno-Hatta, maka akan dibawa nanti ke Wisma Karantina di Pademangan untuk dilakukan tes PCR. Nah, hasil tes itu kan akan keluar 3-4 hari. Sambil menunggu hasil tes keluar, wajib melakukan karantina di lokasi yang ditunjuk oleh gugus tugas nasional. Baik itu di asrama haji, kalau ingin dibiayai oleh negara, tapi kalau ingin lebih nyaman, dapat tinggal di 8 hotel yang sudah ditunjuk oleh gugus tugas atas biaya sendiri tentunya untuk akomodasi hotel. Itu protokol kesehatan yang diterapkan. Nanti begitu hasilnya negatif, maka dilanjutkan dengan karantina mandiri 14 hari di rumah masing-masing. Itu terkait dengan protokol kesehatan yang perlu dilakukan dan perlu diindahkan oleh seluruh warga negara kita yang tiba dari luar negeri. Sekali lagi, itu adalah hak untuk kita kembali pulang ke Indonesia, tapi kewajiban kita untuk mematuhi protokol dengan disiplin agar kita bisa menghindari imported cases. Kita belajar dari banyak negara, contohnya Singapura, RRT yang mengalami second wave karena imported cases. Seperti itu. Nah, kita juga ingin melakukan langkah-langkah pencegahan agar tidak terjadi. Lalu yang kedua, pertanyaan mengenai apakah para mahasiswa bisa difasilitasi kepulangannya dengan biaya pemerintah. Jadi ada 2 mekanisme repatriasi. Pertama, evakuasi. Evakuasi diatur berdasarkan undang-undang. Undang-Undang 37 tahun 99 mengenai hubungan luar negeri. Nah, di situ diatur persyaratan melakukan evakuasi, yaitu kondisi warga negara kita dalam kondisi berbahaya. Tugas negara adalah melakukan evakuasi dari wilayah berbahaya menuju ke wilayah yang aman. Jadi syaratnya adalah life threatening. Life threatening. Jadi ada ancaman terhadap jiwa. Sebagai contoh, kita sudah melakukan beberapa evakuasi dulu di Yaman. Yaman kita lakukan evakuasi, di Suriah kita lakukan evakuasi pada saat itu ada konflik bersenjata. Kalau kita tidak masuk dan kita tidak selamatkan warga kita, maka mereka bisa meninggal dunia karena menjadi korban pertempuran. Nah, untuk kasus COVID-19, kita lakukan di 2 tempat. Pertama di Wuhan, itu epicentrum pertama dengan tingkat penyebaran yang begitu tinggi dan tingkat kematian yang begitu tinggi di sana saat itu, maka diputuskan kita untuk melakukan evakuasi. Kita selamatkan warga kita tarik kembali ke Indonesia. Lalu kita karantina di Natuna waktu itu. Lalu yang kedua, Diamond Princess yang tadi kami sampaikan. Tapi kondisi 2 itu adalah yang sifatnya life threatening. Karena kalau tidak kita ambil, maka warga kita terancam meninggal dunia. Seperti itu. Itu yang kita lakukan. Dan semuanya dibiayai oleh negara. Nah, untuk kondisi-kondisi lain yang sifatnya tidak life threatening, yang tidak sifatnya membahayakan jiwa, maka tentunya kita mendorong, jika memang diperlukan untuk pulang, kita mendorong mekanisme repatriasi mandiri. Dan itu sudah dilakukan lebih dari 10.000. Perwakilan RI dan Kementerian Luar Negeri sudah memfasilitasi lebih dari 10.000 warga kita yang pulang dengan mekanisme repatriasi mandiri. Seperti itu. Nah, jadi mohon sekali lagi tadi kalau mungkin bisa flashback paparan kami yang terakhir adalah pentingnya bagi kita mengelola ekspektasi. Ya.
Karena kalau semuanya, bayangkan kalau seluruh warga negara Indonesia di luar negeri ya, dipulangkan atas biaya negara dalam kondisi yang tidak sifatnya lifetime, tentu akan memberatkan, bukan hanya memberatkan dalam konteks pembiayaan. Kalau memang diperlukan, tentu biayanya kita siap. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian itu merupakan opsi yang terbaik? Ya. Ketika memang situasi di negara setempat masih memang relatif aman seperti itu. Dan yang kedua, perlu dipahami juga di Indonesia, di dalam negeri pun kita sedang berjuang menghadapi COVID-19. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan, Pak Ramadan. Terima kasih Pak Direktur atas tanggapan dan jawabannya yang komprehensif. Mungkin ini dapat sekaligus menjawab ke rasa penasaran para WNI kita di Mesir yang menginginkan untuk pulang ke Indonesia dengan fasilitasi dari pemerintah pusat.